Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo. Ya, Susuce yang berada di rumah kembali lagi. Di sini kita bersama-sama dengan saya, Sece Natasya, dan juga dengan Mahaguru Sukawati Prasna. Amitofo, Mahaguru. Amitofo, Sece Natasya. Ya, nah hari ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Api Homa yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna pada tanggal 26 Februari 2023 ya, hari Minggu ya, pukul 1 siang. Nah, tema untuk upacara Api Homa di bulan Februari ini yaitu Panca Pujana, Rezeki, Kemakmuran, dan Kesejahteraan Amurva Bumi 5 Penjuru atau Dewa Bumi 5 Penjuru. Nah, ya, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Mahaguru. Nah, Mahaguru, Adinata untuk nanti Api Homa bulan Februari ini yaitu Amurva Bumi 5 Penjuru atau Betul. mungkin lebih dikenal ya, lebih familiar dengan Dewa Bumi 5 Penjuru. Ya. Mungkin Mahaguru bisa jelaskan nih, karena mungkin beberapa orang taunya itu Dewa Bumi itu cuma ada satu, Mahaguru, nggak ada 5 gitu ya. Mungkin beberapa juga masih agak bingung gitu nih Mahaguru nih, apakah sebenarnya setiap rumah itu harusnya ada 5 mungkin atau gimana nih gitu Mahaguru ya. Silakan Mahaguru. Ya, terima kasih Sece Natasya. Kepada semua sesungguhnya umat Dharma yang mengikuti penjelasan tema maupun Adinata Api Homa yang akan diselenggarakan di Vihara Sukawati Prasna di bulan Februari ini, yaitu dengan Adinata Amurva Bumi 5 Penjuru atau Dewa Bumi 5 Penjuru. Ya, nah Sece Natasya bertanya ya mengenai apa biasa di rumah altar Dewa Bumi itu ada 5 ya, ada 5 gitu ya penjuru gitu ya, atau cuma satu aja gitu ya. Nah ini mungkin banyak orang yang belum tahu ya gitu ya. Tapi biasanya di altar Dewa Bumi yang sering ada di rumah masing-masing itu papan namanya itu sebenarnya sudah tertulis 5 Dewa Bumi 5 Penjuru. Gitu itu. Ya ada 5 gitu kan. Misalkan kan tulisannya kan tulisan Mandarin gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka nggak ngerti gitu ya. Jadi beli aja untuk altar Dewa Bumi gitu kan. Nah itu papan itu sudah tertulis Dewa Bumi 5 Penjuru ya. Tapi di saat ya pemberkatan altar ya di altar Dewa Bumi itu ternyata tidak 5 Dewa Buminya itu yang menetap di altar rumah kita. Gitu. Jadi kadang-kadang itu berjodoh berdasarkan mungkin dari karma baik seseorang ya kan, ataupun juga adanya karma jodoh kedekatan dengan Dewa Bumi itu sendiri. Gitu. Nah, bagaimana bisa berjodoh dengan Dewa Bumi 5 Penjuru itu semua tergantung dari besarnya kebajikan kita yang kita sudah tanam dari kehidupan lampau biasanya gitu. Dan ditambah lagi di kehidupan sekarang kita juga masih suka dan sering melakukan kebajikan-kebajikan. Ya, gitu. Ya, contohnya seperti misalkan kita sering dana materi gitu ya untuk orang-orang yang mengalami kesusahan. Ya, itu biasanya di saat nantinya kita hendak mengaltarkan Dewa Bumi itu biasanya suka 5 Dewa Bumi 5 penjurunya yang langsung hadir menetap di altar. Gitu ya, betul. Ya. Oh, seperti itu. Iya. Jadi sesungguhnya walaupun hanya satu saja yang menetap di altar Dewa Bumi di rumah kita, itu pun juga sudah bagus ya, daripada tidak ada sama sekali. Betul, ya. Beliau berkenan salah satu aja juga udah sangat bersyukur sekali. Dan kalaupun sampai bisa 5-5-nya, wah itu merupakan salah satu berkah besar ya buat mereka ya yang berjodoh. Wah. Nah, untuk mungkin dari kelimanya ini apakah memiliki karakter atau karena dari sini kita lihat ya sesuai rupangnya kan memakai jubahnya berbeda-beda nih, Betul, berdasarkan elemen warna ya. Oh, ini elemen warna dari mata angin. Oh, dari mata angin, Oh, seperti itu. Iya, jadi ada 5 penjuru itu terdiri dari tengah, ya, barat, timur,
utara selatan. Oh, tengah, barat, timur, utara, selatan. Iya, yang tertampak di sini ya rupang dewa buminya ada yang jubah merah, hitam, bisa hitam atau biru ya. Terus warna kuning ya, terus hijau dan warna putih. Jadi ini melambangkan merah api, hitam air, kuning tanah, putih logam dan hijau kayu. Wah, Itu elemennya. elemen-elemen itu ya, Mbak Ya, Guru. biasanya mereka tuh ada punya karakter-karakter sendiri dan juga biasanya mereka juga kalau misalkan mau memberkahi seseorang, mereka tuh biasanya ada kadang suka ada permintaan khusus gitu. Ya, mungkin persembahannya, ya kan, mungkin beliau tuh mengharapkan kita untuk banyak melakukan kebajikan gitu ya. Jadi mereka karakternya tuh beda-beda. Ya, yang setahu dari Mahaguru yang paling familiar itu adalah Dewa Bumi ketiga. Dewa Bumi ketiga. Ya, yang unsur tanah. Mungkin karena dia di kondisi dia berada di pusat ya. Jadi lebih seimbang gitu ya. Oh, jadi iya. karakternya lebih kayak familiar gitu ya. Terus juga karakternya nggak kelihatan lebih tegas atau gimana gitu ya. Nah, untuk yang lebih tegas biasanya sih Dewa Bumi yang unsur api. Itu yang Ya. nomor Yang berapa? pertama. Pertama. Oh, berarti pertama Iya. api, air, kedua tanah, logam, baru logam, kayu. baru kayu. Wah, baru tahu nih saya juga secara detail ini ya, sesuai ya. Gitu. Yang biasanya kalau yang unsur kayu, beliau lebih humoris. Oh, seperti itu. Gitu. Kadang kalau misalkan bertelepati dengan beliau tuh, beliau kadang suka ada bercandanya. Oh. Gitu. Tapi kalau misalkan Dewa Bumi yang unsur api dan unsur air, biasanya mereka agak lebih tegas dan di saat memberkahi ada sesuatu hal yang harus dilakukan oleh kita gitu, baru mereka memberkahi kita. Oh, seperti itu. Jadi berbeda-beda memang ya. Iya, setiap sebenarnya ininya, beda-beda Mbak. sih. Oke, apakah itu juga mengikuti apa? Misalkan nih, seseorang tuh dapat yang Dewa Bumi yang ke-1 atau kedua, apakah berjodoh itu, kali ya? Iya, berjodoh dengan apa dikasih sesuai karakter pemilik rumah juga atau emang lebih ke karma jodoh kali ya, Mbak Guru? Lebih karma jodoh gitu ya, karma jodoh dari kehidupan lampaunya. Terus biasanya Dewa Bumi itu nggak mengikuti karakter kita, mereka karakter sendiri. Oh gitu, iya. Dan juga tidak sesuai dengan karena rumah kita mungkin menghadap barat misalnya, terus jadi Dewa Buminya yang barat itu tidak Tidak ya? selalu. Jadi di saat mengundang mereka untuk hadir, yang hadir itu siapa gitu. Jadi berdasarkan karma jodoh sih tidak menentukan dari arah rumah kita hadap mana, di posisi mana, itu tidak berpengaruh ke sana. Oh seperti itu. Lalu apakah dalam setiap rumah itu Mbak Guru biasanya kan satu ya yang banyaknya ya Mbak Guru. Apakah ada juga mungkin yang 5-5-nya ya? Apakah mungkin ada yang 2 atau 3 atau dia hanya 1 atau 5 gitu Mbak Guru? Sejauh yang Maha Guru tahu itu kalau gak 1, 5. Oh Ya, seperti itu Mbak Guru. saat ini belum pernah ketemu yang Dewa Buminya ada 2 yang di Iya, situ iya ya benar, kan, atau 2, hanya 3. iya. Enggak, kebanyakan 1, mayoritas 1 Dewa Buminya, tapi ada juga yang orang-orang tertentu yang Dewa Buminya 5. Wah, bagus sekali ya Mbak Tia, ya. Jadi ini Iya. pengetahuan yang karena banyak sekali yang banyak mungkin setiap rumah itu memiliki Dewa Bumi ya Mbak Guru ya. Hampir mungkin ya setiap rumah paham ya memiliki Dewa Bumi. Cuman mereka tidak paham ya mungkin dalam memberikan persembahannya. Lalu tidak tahu itu unsur yang apa seperti itu. Gitu, Iya, Mbak Guru. kadang-kadang kan antara Dewa Bumi dengan roh penunggu rumah, kadang-kadang orang suka Ya. salah penafsir gimana ya. Betul. Jadi kalau Dewa Bumi biasanya mereka itu adalah makhluk suci, ya, makhluk suci yang mengalami peningkatan spiritual di saat mereka itu sedang di zaman dulu itu menjabat sebagai pejabat ataupun sebagai raja yang penuh keadilan, kemudian juga mensejahterakan rakyatnya, memimpin dengan sangat baik gitu. Nah, mereka itu biasanya
bisa menjadi dewa bumi, gitu. Iya, benar-benar. Iya. Oke. Jadi bagus sekali ya, sesuatu ya. Ini suatu berkah yang luar biasa. Nah, lalu untuk tema dari upacara Api Homa itu sendiri yaitu Mbak Guru Panca Pujana ya. Seperti kita tahu panca itu artinya 5 ya, sesuatu ya. Berarti 5 pujana atau mungkin 5 jenis pujana ya Mbak Guru. 5 jenis persembahan. 5 persembahan, rezeki, kemakmuran dan kesejahteraan. Wah, ini biasanya sesuci nih di rumah ya, mungkin termasuk saya ya juga ya. Kalau berhubungan dengan rezeki, kesejahteraan, kemakmuran tuh ini Mbak Guru. Ya, memang ini faknya dari Dewa Bumi ya. Betul. Merupakan Dewa Bumi ini merupakan dewa yang paling dekat dengan kita dan juga yang biasanya yang paling cepat juga untuk memberkahi kita rezeki dan kesejahteraan dan serta juga, kemakmuran itu. Juga cepat untuk berkontak batin juga ya Mbak Guru ya. Cepat. Ya, harusnya cepat gitu. Mengalami perubahan-perubahan nasib gitu. Itu Dewa Bumi biasanya yang paling pertama untuk membantu kita. Nah, itu ya. Nah, lalu dari Panca Pujana itu sendiri, Mbak Guru mungkin manfaatnya untuk kita, ataukah untuk bisa menambah rezeki kita atau bagaimana, Mbak Guru? Tentu saja untuk meningkatkan dan juga mendapatkan rezeki, kemakmuran dan kesejahteraan dari panca persembahan. Ya, panca persembahan ini ya, contohnya. Biasanya kita sering melihat pujana seperti ini ya di altar ya Dewa Bumi ya, biasanya Hotek Cengsin ataupun dewa-dewa bumi lainnya ya. Nah, ini ada terdiri dari 5 macam persembahan. Ini pun juga sesungguhnya melambangkan 5 elemen ya, api, air, kemudian logam, tanah, kayu ya. Jadi ini ada berbagai jenis kacang-kacangan dan juga beras. Biasanya kacang-kacangan dan beras ini adalah melambangkan kemakmuran. Jadi kita tuh tidak akan kekurangan dalam hal pangan ya, makanan ya. Itu kita tidak akan mengalami kesusahan dalam pangan kita ataupun kita nggak akan mengalami kesusahan untuk makan gitu. Oh ya, baik. Tapi jangan kita hidup untuk makan ya. Iya. Nah, ininya topik ini juga ya. Jadi kita makan itu untuk hidup. Betul. Ya. Jangan jadi hidup bukan untuk makan. Hidup untuk makan. Ya, ini tes saja ya, jangan terbalik ya. Nah, berarti ini nanti diletakkannya di mana ya, Mbak Guru? Di altar Dewa Bumi tentunya. Di altar Dewa Bumi. Ya. Ya, diharapkan sih bagi mereka bisa punya altar Dewa Bumi ya. Tapi kalau misalkan tidak punya altar Dewa Bumi, ini pun juga bisa diletakkan di tempat-tempat yang sopan aja, di sekitar ruang tamu, ruang keluarga, ya, di buffet atau lemari atau di sisi meja, ya. Untuk arah mata anginnya itu bebas ya, ya antara utara, selatan, barat dan timur, ya kan? Kalau bisa di pusat ya bisa. Jadi 5 penjuru itu bisa meletakkan panca pujana ini. Kalau untuk di kantor juga boleh ya Mbak Guru? Boleh, boleh kantor, ya. Tempat usaha, ya. Nah lalu Mbak Guru ada satu pertanyaan nih Mbak Guru. Kan kalau dari 5 warna ini kan melambangkan mata angin ya Mbak Guru. Tapi satu sisi kan juga kita juga tahu bahwa setiap warna itu apalagi di Tantrayana kita belajar mungkin ada karman-karman misalnya karman putih mungkin untuk yang bisa kita kenal itu untuk tolak bala gitu kan Mbak Guru, mungkin biru untuk lebih pelindungan gitu atau penaklukan. Nah, apakah dalam panca pujana ini juga memiliki manfaat yang demikian Mbak Guru? Untuk panca pujana ini sebenarnya juga hampir mayoritas memiliki manfaat yang seperti itu ya, untuk keberhasilan dalam 4 atau 5 sadana karman ya. Nah, karena kan Dewa Bumi juga bisa memberkahi kesejahteraan. Beliau pun juga bisa membantu penyembuhan penyakit. Ya, mungkin seperti sakit-sakit kulit ya kan, alergi atau apa gitu ya. Nah, Dewa Bumi itu bisa membantu untuk penyembuhan penyakit itu.
Dan juga bisa untuk melindungi bisa untuk melindungi rumah. keluarga, Betul. ya ada perlindungannya, Betul. gitu. Jadi melindungi keluarga, ya terus kadang juga melindungi rumah kita, Betul. ya biasanya kan suka denger tuh ada dewa bumi apa ya berkeliling rumah kita ya, Iya. gitu untuk mengontrol apakah semua dalam kondisi baik-baik, tidak ada energi-energi negatif, gangguan-gangguan roh negatif lainnya, gitu ya. Jadi dewa bumi itu kadang sering berpatroli di rumah kita. Iya. Betul. Jadi kalau sesuci mungkin di rumah, mungkin banyak soalnya Mak Guru juga pikir, wah ini apakah mungkin roh negatif nih yang lagi berkeliaran. Betul. Setelah dilihat dan diterawang, oh ternyata bukan ya. Katanya itu dewa bumi yang suka berkeliling di tempat kita. Melihat situasi, memberikan perlindungan juga. Betul. Ya Mak Guru. Nah jadi Susuce ini merupakan sebuah kesempatan sangat luar biasa sekali ya, apalagi di awal tahun Kelinci Air 2023 ini. Tentunya ini merupakan sebuah berkah yang luar biasa buat kita untuk kita dapat menambah rezeki, kemakmuran dan kesejahteraan kita. Iya. Nah bagi Susuce yang berkenan, ini untuk ada Rupang. paket donatur ya, donatur 1 itu mendapatkan rupang, tapi tidak 5-5-nya ya Susuce ya. Hanya salah satu nanti akan sifatnya bersifat random ya atau acak gitu ya. Jadi mungkin sesiung A misalnya akan mendapatkan yang warna kuning gitu atau merah, nanti akan diacak gitu ya. Lalu dan juga untuk donatur 1 mendapatkan panca punjana ini ya. Jadi rupang 1 dan 1 buah panca ini, 1 set ini ya. Lalu kalau untuk donatur 2 hanya panca punjananya saja ya. Nah untuk informasi dan pendaftaran mengenai upacara ini dapat menghubungi Sece Yang Manin ya. Nanti akan diberikan nomor kontaknya. Iya. Jangan lupa Susuce, sekali lagi saya ingatkan upacara Api Homa nanti akan diadakan di Wihara Skoti Prasna tanggal 26 Februari ya, hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 1 siang ya. Jangan lupa kami mengharapkan bagi Susunya semua untuk dapat mengikuti baik secara live streaming ataupun datang langsung ke Wihara Skoti Prasna yang berada di Polres Indah Tangerang. Iya, betul sekali. Satu lagi yang mungkin saya lupa untuk menjelaskannya, Dewa Bumi 5 penjuru ini agak lebih berbeda dari rupang-rupang Dewa Bumi yang pada umumnya. Iya, pada umumnya. Iya, biasanya kalau kita Dewa Bumi kan dia memegang tongkat kayu, ya, tongkat kayu. Kemudian kalau yang ini udah ada holonya, ada buah persiknya. Nah itu juga sama ya untuk memberkahi kepanjangan umur, kesehatan, terus juga untuk perlindungan dari gangguan-gangguan negatif. Nah dan yang lebih ini lagi ya adalah ingotnya 5 susun saja. Ya, biasanya Dewa Bumi 1 ingot aja. Iya, wah benar, ini 5 susun ingot gitu ya. Itu maksudnya adalah ini ada 5 Dewa Bumi 5 penjuru ya. Jadi mereka semua ini sudah mengalami peningkatan dalam spiritual mereka gitu. Jadi kalau misalkan ada yang misalnya mendapatkan rupang kan karena donatur utama kan dapatnya bukan 5-5-nya. Ya dapatnya 1 gitu ya. 1 secara random. Tapi tidak usah khawatir karena walaupun 1 rupang ini pun juga mereka sudah tergabung menjadi 5 Dewa Bumi. 5 penjuru ya kan berdasarkan 5 ingot emas yang beliau pegang. Jadi 5 ingot emas ini melambangkan peningkatan spiritual mereka sekaligus melambangkan kesatuan dari 5 Dewa Bumi 5 penjuru. Betul sekali ya. Jadi Susunya ya tidak perlu khawatir nanti ya. Saya dapetnya mungkin yang warna ini, saya padahal maunya warna ini, sama saja ya Susunya. Karena bukan hanya 1 ya, tapi 5-5-nya itu sudah memberikan perlindungan sama ya dalam 1 rupang ini semua. Gitu. Kalau
mau ambil 5-5-nya juga Ya, lebih boleh. bagus lagi. Lebih bagus lagi, ya. Saya yakin Ci Tentu Ai, masih ada perbedaan ya. saya yakin Ci Ai juga pasti akan lebih senang ya. Langsung 5. Iya. Kalau memiliki altar yang lebih besar, Betul. kalau saya pikir bisa 5-5-nya lagi lebih bagus. Iya. Gitu. Benar-benar ya. Di semua keputusan ada berada di sesungguhnya semua ya. Jadi jangan lupa ini merupakan berkah yang sangat luar biasa ya, tentunya jangan dilewatkan, dan tentu saja kita harus ingat bahwa Dewa Bumi itu merupakan sosok Adinata yang sangat mungkin yang paling muda ya. Banyak yukta loh. Benar sekali. Banyak keberhasilan yukta yang telah banyak diberikan yang, Dewa Bumi. saya suka dengar banyak pintu pertama tuh dari Pintu Dewa Bumi Dharma ini. pertama Iya, gitu benar. ya, untuk bisa mendapatkan berkah yang lebih tinggi dari para Buddha Bodhisattva ataupun para dewa-dewa yang lebih tinggi. Nah, banyak yang mengalami yukta dengan mereka rajin menjapa mantra Dewa Bumi. Ya, jadi mereka yang mengalami kesulitan dalam usahanya, mengalami kebangkrutan, nasibnya untuk mendapatkan rezeki itu tertutup, ya kan? Terus juga peluang-peluang untuk bisa mengembangkan usaha lebih besar itu mengalami kesulitan. Ini kebanyakan Dewa Bumi bisa membantu berkah itu. Iya, benar. Iya, banyak sekali yuktanya. Banyak termasuk sekali. saya sendiri mendapatkan Iya. yukta itu. Iya. Nah, jadi Susuce ya, Maha Guru saja sudah banyak mendapatkan yukta dari Dewa Bumi. Nah, saya yakin juga Susuce di rumah pasti jika kita tulus dan rajin dalam menyambung jodoh dengan Dewa Bumi ya, menjapa mantra tadi ya Maha Guru bilang ya. Nah, selain menjapa mantra, bersadana juga jangan lupa ditambah dengan berbuat kebajikan ya. Pasti saya yakin Dewa Bumi pasti akan membantu memberikan berkah ya, rezeki, kemakmuran dan kesejahteraan untuk Sunce semua. Betul sekali. Demikianlah penjelasan video upacara Api Homa di bulan Februari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Sunce semua. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo. Amitofo.